Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI. Saya berdoa saudara semua yang melihat tayangan ini dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya akan berdoa buat teman-teman atau saudara semua yang berkomentar pada video saya, baik itu di Facebook dan juga di YouTube, yang mengalami masalah-masalah. Tapi sebelumnya itu kita menyembah Tuhan bersama-sama, saudara. Kalau ada saudara atau pemirsa yang melihat tayangan ini yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, mari ikuti saya menyembah Tuhan. Haleluya. Dan sebentar lagi saya akan mengarahkan Anda untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan percayalah bahwa firman Tuhan berkata, jika engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan menerima Dia sebagai Juru Selamat pribadimu, Tuhan, maka engkau diselamatkan. Haleluya. 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 Ku berterima kasih atas anugerah-Mu. Haleluya. Yesus, ku menyembah-Mu sebab kasih setia-Mu, kebaikan-Mu besar bagi kami umat-Mu. Haleluya. 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 Yesus Tuhan, Yesus Raja. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama umat-Mu datang kepadamu, bersyukur buat apa yang telah Engkau buat dalam hidup kami, dalam kehidupan umat-Mu sepanjang tahun yang lalu kami melewati, dan kami bisa memasuki tahun yang baru. Kami percaya bahwa perlindungan dan kuasa-Mu nyata bagi mereka, Tuhan, yang menaruh harap kepada Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebelum kami melakukan hal yang penting dalam hidup kami, menerima keselamatan daripada-Mu, Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema buat kami, buat setiap yang melihat tayangan-tayangan ini, baik di YouTube dan di Facebook atau dimanapun mereka melihat tayangan ini, Bapak. Demi nama Yesus Kristus, materikan firman-Mu bagi kami semua. Amin. Saudaraku, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan ya, yang saya ambil dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 26. Di sini seorang murid Tuhan Yesus, yaitu namanya Thomas, yang juga disebut Didimus, tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sudah tersiar kabar di antara para murid bahwa Yesus telah bangkit, Guru telah bangkit. Tetapi Thomas sendiri yang adalah murid Tuhan Yesus tidak percaya akan hal ini. Ya, kita baca seperti ini, saudara. Di ayat yang ke-25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Elohimku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.
Saudara, ada hal yang menarik yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Bahwa Thomas sendiri tidak percaya ketika Yesus sudah bangkit. Dia harus melihat bukti. Dia harus mencucukkan jarinya ke lambung Tuhan Yesus. Lalu dia percaya. Saudara, saya mau sampaikan bahwa apakah ketika Thomas mengungkapkan pernyataannya ini, Tuhan Yesus ada di sekitar dia? Saya percaya tidak, saudara. Lalu yang kemudian, pada saat 8 hari kemudian, diceritakan, Alkitab menceritakan bahwa di ruangan yang sama, ruangan yang terkunci, semuanya tertutup, Yesus tiba-tiba ada di ruangan itu, lalu memperlihatkan kepada Thomas apa yang Thomas inginkan, saudara. Yang saya mau sampaikan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha hadir. Dia bisa datang kapan saja dan di mana saja, sebab dia adalah Elohim yang besar di dalam Yesus Kristus, saudara. Dari pembacaan ini, saudara, banyak hal yang kita bisa terima dari sana. Tetapi ada 2 hal yang saya mau sampaikan. Itu ketika Thomas mengungkapkan ketidakpercayaannya, Tuhan tahu. Kemudian Tuhan menjawab. Lalu yang berikutnya, bahwa Tuhan hadir dalam ruang dan waktu. Alkitab mencatat bahwa ruangan itu terkunci dan tertutup. Yesus hadir di sana. Saudaraku, percayalah bahwa Yesus telah bangkit tanpa harus melihat. Lalu kita percaya, Yesus berkata, berbahagialah engkau percaya namun tidak melihat. Kalau Anda saat ini bisa percaya kepada Yesus, sekalipun kita belum pernah melihat Yesus, maka kita berbahagia. Dan percayalah apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Hidup yang kekal bagian kita. Di bagian awal saya ingin mengajak saudara untuk menerima keselamatan. Kalau engkau percaya dalam hatimu kepada Yesus, bahwa Yesus bangkit dari kematian, Elohim telah membangkitkan dia, dan Anda menerima dia masuk dalam hati, saat ini juga, detik ini pun engkau diselamatkan. Siapapun yang melihat tayangan ini dimanapun saudara berada, saya ajak, karena hal yang paling penting dalam kehidupan adalah keselamatan kekal. Sebelum saya berdoa buat saudara-saudara yang berkomentar di video saya, kenapa saya bahas firman Tuhan ini? Karena saya ingin menyampaikan kepada saudara semua bahwa Yesus hadir. Dia adalah Elohim yang maha hadir. Di ruang dan waktu, Alkitab menceritakan bahwa ruangan itu terkunci, dia hadir. Dan pada saat Thomas mengungkapkan ketidakpercayaan dia, Tuhan tahu. Saudara, saya ajak yang belum percaya, saya ajak yang belum yakin akan diselamatkan, ikuti doa saya saat ini juga, dan percayalah bahwa engkau telah diselamatkan. Mari arahkan tanganmu, angkat tanganmu ke layar, dan ikut saya berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada saat ini saya mengangkat tanganku kepadamu. Saat ini saya meminta engkau, Tuhan Yesus, masuk dalam hati saya. Saya percaya bahwa Elohim telah membangkitkan engkau, dan engkau hidup dan bangkit dari kematian dan menjadi Tuhan atas hidup saya. Saat ini juga saya buka hatiku dan saya menerima engkau masuk dalam hatiku dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya, layakkan saya untuk hidup bersama engkau. Aku tinggalkan, aku putuskan segala kutuk yang menguasai hidupku, yang aku warisi dari nenek moyangku saat ini juga. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi saya. Aku terima engkau, Roh Kudus, menguasai dan memimpin seluruh hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa kepada Elohim di surga. Amin. Saudaraku, percaya bahwa engkau telah diselamatkan dengan tindakan iman yang Anda barusan saja lakukan bersama dengan saya. Itu adalah Alkitab dan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, saya akan berdoa buat semua yang berkomentar pada video saya.
Ada seorang bapak ya, namanya Ricky, yang ingin dipulihkan rumah tangganya sehingga dia bisa kembali dengan istrinya ya, yang sudah ada perpisahan ya. Dan juga ada yang minta maaf ya, ketika buang air besar, kotoran, mengeluarkan darah. Saya akan berdoa untuk Anda semua yang berkomentar. Kemudian ada yang keponakannya kritis, dan siapapun yang berkomentar di video saya yang melakukan itu, saya berdoa untuk saudara semua. Kita berdoa bahwa tidak ada yang mustahil bagi Elohim. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu datang berdoa buat Bapak Ricky yang saat ini meminta supaya bisa rujuk kembali dengan istrinya Tuhan, yang telah renggang walaupun belum ada surat cerai dari pengadilan. Saat ini aku berdoa supaya Tuhan ketukkan hati istrinya saat ini dimanapun berada, sehingga dia bisa kembali rukun dan berdamai dengan suaminya, dan mereka saling mengasihi, hidup dalam kasih Kristus. Engkau sanggup melakukan dan mengetuk hati manusia yang keras menjadi lembut. Dan saya berdoa buat istrinya saat ini dimanapun berada, Tuhan datang dalam hidupnya dan menjamah sehingga dia bisa kembali kepada suaminya. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Tuhan, pulihkan saudara kekasih yang saat ini mengalami sakit penyakit, yang bermasalah di dalam tubuhnya, yang ketika membuang air besar mengeluarkan darah. Tuhan, pulihkan total dan sembuhkan total saat ini di dalam nama Yesus. Saat ini juga aku berdoa buat yang berkomentar yang dimana keponakannya mengalami sakit kritis saat ini. Tuhan, di ruangan manapun saat ini yang berkomentar di video ini, Tuhan, Engkau tahu isi hatinya, dan Tuhan sembuhkan keponakannya yang sakit kritis saat ini. Dan semua yang berkomentar di video YouTube, baik di Facebook, Tuhan, Engkau tahu hati mereka dan motivasi mereka berkomentar. Dan saya berdoa supaya Tuhan menjamah mereka satu-satu dan menyembuhkan penyakit mereka. Kami tahu bahwa Engkau Elohim yang Maha Hadir. Engkau hadir dalam kehidupan Thomas pada saat mereka tidak percaya. Pada saat Thomas tidak percaya akan kebangkitan-Mu, dan Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada Thomas dan dia percaya. Kami percaya Engkau menunjukkan belas kasihan-Mu kepada semua yang berkomentar di video-video hamba-Mu ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya mujizat terjadi, sebab mujizat itu dan Elohim di dalam Yesus Kristus hidup. Kami percaya Engkau hidup dan melakukan mujizat-Mu sampai saat ini. Dalam Yesus Kristus kami klaim firman-Mu. Kami berdoa kepada Elohim di surga. Amin. Saudaraku, percaya bahwa saudara telah ditolong oleh Tuhan. Kita bukanlah manusia super, tetapi kita sedang mendemonstrasikan kuasa Elohim terjadi. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.